Oke, oke. Terima kasih ayah, bunda, kakak, dan adik-adik. Mungkin teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya pada manasik online bulan Oktober ya, bulan Oktober kali ini. Agenda kita hari ini adalah akan ada kegiatan manasik online yang akan dipandu oleh pemateri kita yaitu Ustadz Syam. Nah, adapun bahasan-bahasannya mungkin nanti akan lebih lengkapnya dibahas oleh Ustadz Syam. Ustadz Syam, sudah ready kah? Suara saya terdengar tidak terdengar? Bentar, masih Kang Syam terdengar. Nah, selanjutnya Ustadz Syam kita setting dulu, sudah bisa share screen, soundnya sudah oke. Nah, kembali mengingatkan nanti di hari H pemberangkatan akan ada manasik offline ya Bapak Ibu. Adapun nanti perlengkapannya itu seperti koper, mungkin baju-baju dan lain-lain itu nanti dibawa paspor dan juga buku kuning meningitis. Nah, kenapa dibawa nanti paspornya itu akan dikumpulkan oleh tim kami yang standby di lokasi manasik offline untuk dibagikan pada saat profiling. Dan kopernya pun baik koper apa namanya koper bagasi akan diberi tag ya agar mempermudah pada saat handling. Kenapa dibagi tag? Karena kan dari segi warna mungkin sama semua dan juga akan ada penamaan-penamaan khusus. Biasanya akan dibagikan stiker oleh tour leadernya untuk mempermudah grup mana koper itu terdiri dari grup mana seperti itu. Dan juga ada nomornya, nomor tour leadernya. Jadi apabila jangan sampai ya kopernya hilang atau kopernya tertinggal itu jadi ada kontak yang bisa dihubungi dan mempermudah identifikasi seperti itu. Nah, Bapak Ibu, manasik online ini tolong diperhatikan meskipun nanti ada recordnya ya akan saya upload atau nanti mungkin bisa linknya di share. Nah, khawatir ada yang terlewat seperti itu. Oke, Ustadz Syam sudah ready kah Ustadz Syam? Halo Ustadz, Pak Fatwa, dengar suara saya nggak? Ya, masuk Ustadz. Oke, gimana Ustadz? Sudah bisa dimulai? Bentar ya Bapak Ibu. Dari mana aja nih Bapak Ibu? Tadi kan ada yang dari Cileungsi, Bekasi, yang jauh mungkin daerah Poso, ada Alhamdulillah Saya istri dan suami dari Pekanbaru, Pak. Pekanbaru ada, Pekanbaru. Oh Riau, Jagakarsa hadir. Makassar hadir. Jagakarsa Oh hadir. Jagakarsa, aku dari Jagakarsa Makassar. hadir. Di Depok Timur, Balikpapan hadir. Balikpapan, oh jauh-jauh ya Bapak Ibu. Dari Depok nih saya. Ada yang dekat-dekat. Citerep, Citerep hadir, Citerep. Arab. Bintang hadir. Wah Cibinong. Oh ada Depok Cibinong. hadir, Depok. Jakarta Barat, saya Kita Jakarta hadir. Barat hadir. Bekasi Jakarta hadir. hadir. Baik. Kita absen dulu mungkinnya di kolom chat boleh sambil menunggu Ustadz Syam. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir. Alhamdulillah sudah 151 orang. Balik, Tangerang, Medan. Oh, ada di Medan juga, Cikarang, Pekanbaru, Bekasi, Depok hadir. Kemudian Tangerang hadir. Betul.
Balikpapan, Bogor. Jakarta. Bentar. Spotlight. Ini nggak bisa spotlight. Oh, harus open cam dulu. Sambil menunggu jam. Bapak Ibu, dari segi persiapan ada yang ingin ditanyakan kah Bapak Ibu? Ya, ya. Bagaimana videonya di mute ya? Udah ya? Videonya udah di mute kan? Kemudian Bapak Ibu nih dari yang sudah pernah pengalaman yang sudah ada di Pandigo, mungkin jangan lupa nanti bawa peralatan yang tertulis gitu ya. Semprotan air gitu kan karena di sana cuacanya mungkin karena panas. Terus sunscreen seperti itu Bapak Ibu. Terus untuk powerbank yang powerbank tidak boleh disimpan di bagasi seperti itu Bapak. Ustadz Syam sudah ready Ustadz Syam? Kalau power bank maksimal kapasitasnya berapa ribu mAh? 10.000 mAh Bu maksimal. 10.000 ya. Makasih. Untuk perlengkapan yang belum dikasih ini pas manasik offline itu ya, Pak? Ya, manasik offline pada saat pemberangkatan. Misal nih Bapak Ibu kan nanti dibuatkan H-2 minggu itu dibuatkan grup pemberangkatan ya. Nanti di sana akan ada apa saja yang kurang atau yang rusak. Misal bantal leher belum dapat. Nanti diisi listnya yang kurang apa nanti dibawakan oleh tim kami itu pada saat manasik offline seperti itu. Ya, Obat-obatan rutin pasien hipertensi, obat-obat rutin seperti diabetes itu tetap dibawa kan, Pak Ustadz? ya, obat-obatan kategorinya obat-obatan pribadi Bapak Ibu itu wajib dibawa ya. Ya, obat-obat jantung, hipertensi gitu. Diabetes kayak gitu-gitu Pak. Ya. Kemudian ya Itu butuh dokumen atau cuman misalnya kan ya kita ini pesertanya kan ada yang obat rutin, ada labelnya dari rumah sakit, labelnya dari klinik atau dari dokter itu perlu dokumen khusus nggak dok? Itu apa, Pak Ustadz? kalau bisa sih Bapak Ibu difotokan nggak apa-apa ya, khawatir nanti kan pada saat X-ray itu dipertanyakan ini obat apa ini ada Iya betul. ada Betul. buktinya Bapak Ibu. Khawatirnya obat Kalau bisa keras. label obat itu biasanya kan dari rumah sakit A, dari rumah sakit B itu biasanya kan di etiketnya, di plastik klipnya pasti ada. Nanti itu jadi bahan, mungkin jadi bahan petunjuk dari pemeriksaan di bandara kali Pak Ustadz ya. Ya, Bapak seperti itu. Jadi mungkin selain dokumennya ada resep dokternya juga, jadi memperkuat gitu bahwa obat itu memang diresepkan oleh dokter. Bapak Ya, Ibu. obat khusus terbatas. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum, suara saya terdengar nggak? Masuk Pak. Oke, alhamdulillah. Saya dari tadi nggak bisa masuk suaranya nih. Oh, alah. Oke. Iya, berarti sekarang udah oke ya. Sudah oke Ustadz Syam. Cuman saya komputer di satunya lagi, ini kok nggak bisa masuk ya? Kenapa ya? Kodenya mungkin Ustadz atau gimana? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada kendala. Nah, Baik. Ya, Gimana nggak Ustadz? bisa. Masuk Pak? Ya, sebentar. Ada kendala ini. Assalamualaikum. Suara saya kedengar nggak? Masuk Bu Halis. Oh ya. Kalau kayak parfum gitu, bawa parfum boleh nggak sih? Maksimal 100 mili Bu. Itu taruhnya di bagasi atau di Di bagasi. Oh, bagasi. Berapa lama dari sini ke itu?
Mana Bu? Mas Fatwa boleh tanya? Ya silakan. Nah, ini terkait sama poin 7. Kan ini sampaikan membawa perlengkapan mandi ya. Ya. Kemudian juga baju cadangan dan segala macam. Nah, apa memang kondisinya kita pada saat landing memang sempat untuk misalkan mandi atau apa gitu sampai istilahnya ganti baju dan segala macam apa bagaimana ya? Lebih Kalau ke gitu kan kayaknya pakaiannya itu di tas atau di sepertinya di koper deh Bu. Karena kan nanti pada karena saat di sini disampaikannya di kabin ya. ya mungkin buat jaga-jaga aja khawatir ada basah atau ketumpahan air seperti itu. Oh iya ya, karena kan mungkin kalau lihat di itinerary-nya kan kita langsung ya ke Madinah ya Mas, nggak ada Ya. transit ya. Jadi kayaknya kondisi ganti baju segala macam kayaknya nggak ini ya apa namanya bandara gitu kan ya Mas. Iya, nggak sempat. Eh, Assalamualaikum, suara saya kedengeran nggak? Masuk Ibu Nurholis. Ya, mau tanya, itu kan kita transit atau enggak sih? Kayaknya transit ya. Itu yang tanggal berapa ya Bu? Aku harus Aku cek tanggal 5. tanggal 5. Aduh, aku harus cek jadwal dulu Bu. Ya, terus lanjut pertanyaannya gimana Bu? Ya, makanya itu kalau transit itu berarti kan kita bawa baju cadangan ya di Nggak usah itu. Bu, karena mungkin transitnya juga tidak lama, paling 90 menit kalau di Doha ya. Bismillah, cek, Mas. Suara Iya saya di sudah Doha. Ah iya. Di Doha. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kameranya belum dibuka, Tat. Sudah ya? Baik, mohon izin. Saya coba sapa semua. Kalau dengar suara saya boleh tangannya di apa namanya di raise hand gitu ya. Oke, Bismillah ya. Ini saya menggunakan dua device. Laptop satu HP. Boleh saya mulai Mas? Silakan, Tat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bapak Ibu, yakinlah bahwa Bapak Ibu merupakan orang pilihan Allah. Bu Marsini pilihan Allah. Bu Yenis pilihan Allah. Bu Heri pilihan Allah. Semua pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak Supaidi semuanya adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bu Nurul semuanya pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bu Ida, Bu Darwati semuanya Masya Allah. Maka berlakulah seperti orang pilihan Allah. Pak Fikri sebagai seorang apoteker pilihan Allah. Pak Dedi, Bu Rani, Bu Irma semuanya pilihan Allah. Maka pada saat mengucapkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik, itu bukan cuma sekedar lisan. Tapi Pak Herman dengan segenap penguasaan, pengalaman hidupnya, ya Allah, akhirnya saya bisa ke Baitullah. Begitu. Tapi suara saya jelas insya Allah ya. Baik, Alhamdulillah. Ibu, saya izin saya sampaikan sebuah materi hari YouTube atau apapun ya. Tapi yang jelas ini adalah sebuah takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebuah takdir yang Allah tematkan kepada kita. Suara saya terdengar? Oke. Terdengar suara saya tidak? benar Ustaz. Oke, terdengar. Baik, alhamdulillah. Maka yakinilah ini panggilan. Ini panggilan Bapak Ibu yang sudah 4.500 tahun yang lalu digemakan oleh Nabi Ibrahim. Nah, ini penting Bapak Ibu. Oke, izinkan saya menyampaikan materi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ini menjadi hari terbaik buat Bapak Ibu semuanya, menjadi hari-hari yang bermakna buat Bapak Ibu semuanya. Bismillah. Bapak Ibu, ini adalah perjalanan umroh bersama Van Diego.
Ustadz, nggak ada suaranya Ustadz videonya. Tapi Ustaz, tidak ada suaranya. Suara saya terdengar Bapak Ibu? Nggak ada Suara saya suaranya terdengar Bapak Ibu? videonya, Kak. Suaranya Ustadz masuk, tapi videonya perlu dicek list share sound-nya, Tat. Iya, iya, sudah saya cek sound. Sudah, ya. Bismillah ya. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك وأتموا الحج والعمرة لله. Bismillah Bapak Ibu. Dari pemaparan tadi yang kita dengarkan, yang kita saksikan, bahwa kita ini adalah undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang hadir di sini undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadilah orang seperti yang diundang, dengan rasa gembira, dengan rasa haru menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ibu Wita bertahun-tahun sholat menghadap Ka'bah, tapi besok langsung berada di depan Ka'bah. Ibu Sunarsi, Ibu Yunara, Ibu Yuli, semuanya Allahu Akbar. Mas Randi akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung di rumahnya. Allahu Akbar. Inilah labbaik Allahumma labbaik. Apa esensi umroh? Apa nilai utama umroh? Yang pertama tauhid Bapak Ibu. Kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umroh adalah hakikatnya perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan yang belum tentu kembali. Bu Heri Susilawati menyiapkan apapun, Bu Sisi Al-Hasan menyiapkan apapun, belum tentu kembali. Nah, sehingga perjalanan tauhid ini adalah perjalanan hakiki menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin Bu Devi senang meninggalkan tanah air menuju tanah suci, tapi ingat belum tentu kembali. Maka dari itu persiapkanlah diri kita
Buya Nuria Jayanti, Allahu Akbar, Allah undang. Banyak orang yang lebih soleh, soleha, lebih kaya. Tapi kita yang diundang. Nah ini penting. Nah, esensi umroh yang pertama adalah tauhid. Karena kita tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya berpindah dari satu takdir Allah ke takdir Allah yang lain. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita mendapatkan ibadah lahir dan ibadah batin terutama nanti di Madinah. Kita angkat tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Hari ini, malam ini kami berdoa kepadamu, ya Allah. Kami yang kurang menghadapmu yang maha mencukupi, ya Allah. Kami yang lemah menghadapmu yang maha kuat. Kami yang tak berdaya menghadapmu, ya Allah, yang maha dikjaya, ya Allah. Kami lemah, maka kuatkan, ya Allah. Kami fakir, maka cukupkan, ya Allah. Ya Allah. Labbaik, Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. Kami angkat tangan kami, ya Allah. Kami gandeng orang yang kami cintai, ya Allah. Maka cintai kami, ya Allah. Sudah setua ini, sudah seumur ini. Terima kasih, ya Allah. Bisa ke Baitullah. Labbaik, Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Sinari hati kami yang gelap. Lembutkan hati kami yang kasar. Kami punya doa, tolong ijabah, ya Allah. Kami punya dosa, tolong ampuni, ya Allah. Tinggikan derajat kami. Tinggikan derajat jamaah umroh ini, ya Allah. Ada Pak Taufik Rahman, Sri Mulyono, Pak Herman Karim, Bu Salame, Ibu Wita, Ibu Ragil, semuanya, ya Allah. Tinggikan derajatnya, ya Allah. Labbaik, Allahumma labbaik. Kami tinggalkan tanah air menuju tanah suci, ya Allah. Kami ikhlas, ya Allah. Tolong sehatkan badan kami, sehatkan lahir kami, ya Allah. Terbayang orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, andaikan ada ibadah yang kau terima dari umroh ini, tolong pahalanya kau alirkan ke orang tua kami, ya Allah. Kami kangen, kangen, kangen meluk mereka, cium tangan mereka. Labbaik, Allahumma labbaik. Pak Dedi Purani, gandeng tangannya, nanti akan ke Baitullah. Ya Rob, labbaik, Allahumma labbaik. Ya Allah, izinkan kami umrah, izinkan kami ke Baitullah, izinkan kami ziarah Rasulullah. Labbaik, Allahumma labbaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan yang ada temannya kanan kirinya salaman. Katakan insyaallah umroh. Ayo salaman, berpelukan, saling mendoakan. Ayo saling bersalaman. Ayo saling bersalaman, berpelukan. Ya Allah, ini akan umroh. Amin ya Allah. Ya Allah. Amin ya Allah, amin ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Perbaiki hidup kami ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dibuka mic-nya, yuk kita talbiyah bersama-sama. Dibuka semua mic-nya, dibuka semua mic-nya, dibuka mic-nya semuanya.
Labbaik Allahumma labbaik. Semuanya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka Innal labbaik. ni'mata Ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lak. la syarika lak. Bapak Ibu ini Ka'bah. Ini Ka'bah semuanya Bapak Ibu. Ka'bah yang bakal Bapak Ibu kunjungi. Melihatnya 20 rahmat. Awak mengelilinginya mendapatkan 60 rahmat. Allahu Akbar. 100 rahmat Bapak Ibu. Pas supaya dia mau 120 rahmat mau diapain? Buarti nisib 120 rahmat mau diapain? Allahu Akbar. Semuanya adalah untuk kebaikan kita dunia dan akhirat. Allahu Akbar. Semuanya. Inilah Baitullah yang bakal Bapak Ibu kunjungi besok. Inilah Baitullah yang besok Bapak Ibu kunjungi. Lihat semuanya di Raudhah. Kita bersyahadat langsung di hadapan Rasulullah SAW. Labbaik Allahumma labbaik. Maka berangkatlah dengan iman, berangkatlah dengan hati. Karena fisik saja nggak cukup. Bismillah, hati kita adalah hati yang selamat insya Allah. Bismillah. Ayo umroh. Siap umroh semuanya? Siap umroh? Alhamdulillah. Ya. Siap. Bu Sunarsi, siap umroh Bu Sunarsi? Siap, alhamdulillah ya. Bismillah. Maka mulailah dalam perjalanan rumah kita besok sholat sunat taubat dulu ya. Sholat sunat taubat dulu 2 rakaat. Kita minta kepada Allah hati kita bersih karena kita mau ke tanah suci. Kita mau menghadap Allah yang maha suci. Maka bersihkanlah diri kita. Bismillah. Ya. 2 rakaat. Baca kuliah, baca kulhu, taubat. Bisa jadi ada dosa kita yang menghalangi dari keindahan perjalanan kita. Minta taubat sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sholat sunat safar karena kita akan berjalan jauh ya. Bu Ragil, Bu Taufik semuanya akan berjalan jauh ya, Bu Inang ya, semuanya akan berjalan lalu. Pak Rizky Anugrah, Bu Lina, Kardi Karawang semuanya akan berjalan jauh ya. Sholat sunat safar insyaallah. Bismillah ya, lancar. Wida Faridah sholat sunat safar nanti ya. Supaya perjalanannya berkah, meninggalkan orang yang di rumah tuh mantap. Kita punya doa Bapak Ibu, ada yang mau naik pangkat jabatan, ada yang mau hartanya dilunasin, ada yang berdoa buat anaknya, ada yang berdoa buat pasangannya. Maka tumpahkan semuanya di sana. Kita nggak tahu apa yang bakal terjadi ke depan. Kita punya masalah, lepaskan itu semuanya. Lepaskan semuanya. Ada orang yang mengkhianati, lepaskan. Ada orang yang menyakiti kita, lepaskan semuanya. Lepaskan semua luka batin, beban batin, semua di tanah suci Bapak Ibu. Kita pernah dikhianati teman, dikhianati orang tercinta, dibohongin, ditipu, disakitin, dijegal sama teman sendiri. Maafkan di sana. Ya Allah, aku maafkan mereka. Karena aku ingin hidup lebih baik lagi. Nyaman, aman, bahagia. Labbaik Allahumma labbaik. Bismillah kita berangkat. Insya Allah nanti Bapak Ibu di depan kubah hijau ini. Ya, di depan kubah hijau ini Bapak Ibu akan langsung bertemu dengan Rasulullah. Mata kita tidak melihat Bapak Ibu. Kuping kita tidak mendengar. Tapi yakinlah bahwa Rasulullah itu mendengar kita, melihat kita. Maka perbaiki syahadat kita di sana. Nanti Bu Heri Susilawati, ya Rasulullah, ini hamba Heri Susilawati dari Indonesia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hamba juga ya Rasulullah, saya Sisi Ezhar. Ya Allah, semuanya berdoa nanti di hadapan Allah kepada Rasulullah. Ya, Pak Dedi dan Bu Rani digandeng, ya Rasulullah, ini pasangan hamba, tolong berkahi sakinah mawaddah warahmah. Ingat anak, ingat keluarga, tinggikan derajatnya ya Allah. Nah, insyaallah bismillah ya. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai perjalanan ini ya. Coba Bismillah semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, kita itu umroh itu hanya ada 4. Yang pertama ihram, mengucapkan niat umroh, labbaik Allahumma umratan. Coba semuanya, labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Sekali lagi, labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Hafal, labbaik Allahumma umratan.
Labbaik umrotan. Nah, itu harus dihafal karena itu rukun umroh. Kalau bapak nggak ngucap, ibu nggak ngucap, nggak sah. Nah, kedua tawaf, mengelilingi Ka'bah dia tujuh kali. Mengelilingi Ka'bah dia 7 kali. Dalam keadaan bersuci, tidak boleh batal. Ka'bah di sebelah kiri, ngelilingin 7 kali. Pada saat melihat Ka'bah, kita lihat ke kiri. Ka'bah di sebelah kiri, kita lihat ke kiri kita. Angkat tangannya. Bismillahi Allahu Akbar. Kecup. Oke, sekarang lihat ke kiri semuanya. Lihat ke kiri semuanya. Kemudian angkat tangan kanannya. Ya. Kemudian seolah-olah mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Ayo, Bismillahi Allahu Akbar. Kecup. Nah, begitu. Sekali lagi, Bismillahi Allahu Akbar. Nah, 7 kali Bapak Ibu. Ada kesempatan 7 kali kita berdoa kepada Allah membersihkan diri kita, membersihkan keluarga kita, mengangkat derajat kita. Ya, ini penting supaya keluarga kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sa'i dari Sofa ke Marwah. Dari Sofa ke Marwah itu terhitung 1. Dari Marwah ke sa'i itu terhitung 2. Ke Sofa ke Marwah lagi 3. Ke Sofa 4. Terus begitu. Jadi Marwah adalah ganjil, Sofa adalah genap. Jadi kalau lupa ada mau ke Marwah, ingat saja Marwah itu ganjil. Ya, Sofa itu genap gitu ya. Kemudian terakhir tahallul. Tahallul ini bapak-bapak saya sarankan botak begitu ya, karena ada doa Rasulullah SAW. Kita lanjut. Ini dia ihram, tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul, kemudian tertib. Ayo ulangi semuanya. 1 apa? Ihram. Yang kedua apa? Tawaf. Yang ketiga? Sa'i. Yang keempat? Tahallul. Yang kelima? Yang kelima tertib. Alhamdulillah ya. Baik, kita lihat sekarang ihram itu seperti apa. Bahwa rukun umroh ada 5, yaitu ihram, tawaf di Ka'bah, sa'i antara Bukit Sofa dan Marwah, tahallul, dan tertib. Ihram artinya berniat melaksanakan umroh, diikuti bertalbiyah. Bagi yang melaksanakan umroh, hendaknya mempersiapkan diri dengan membersihkan diri antara lain menggunting kuku, mandi seperti mandi junub, bersuci, pakai wangi-wangian di badan, kemudian melakukan sholat ihram 2 rakaat. Kain ihram untuk laki-laki terdiri dari 2 helai kain yang tidak berjahit. Utamanya berwarna putih. 1 helai untuk disarungkan dan helai yang lain dipergunakan untuk menutup pundak atau selendang. Adapun pakaian ihram untuk wanita adalah mukena sholat, utamanya berwarna putih dan tidak menutup muka dan tidak menggunakan kaos tangan. Larangan-larangan ihram. Apabila seseorang yang umroh telah berniat umroh, maka wajib baginya menjauhi larangan-larangan ihram yang terbagi dalam 3 macam. Pertama, larangan yang khusus bagi laki-laki yaitu memakai pakaian yang berjahit atau yang membentuk tubuh atau sebagian anggota tubuh seperti kaos kaki, menutup kepala dan muka, dan memakai sepatu yang menutup mata kaki. Kedua, larangan khusus untuk wanita yaitu menutup muka dengan sesuatu yang melekat dengan kulitnya dan memakai 2 sarung tangan. Ketiga, larangan untuk laki-laki dan wanita yaitu tidak jidal, rafas, dan pusuk, tidak memakai harum-haruman, tidak membunuh binatang buruan, tidak berjima atau senggama, tidak mencabut atau mencukur rambut, tidak menggunting kuku, dan tidak merusak tanaman. Apabila niat ihram dilakukan setelah sholat fardu, maka dia tidak perlu lagi melakukan sholat sunnah ihram 2 rakaat. Oke. Orang Jadi waktu itulah jatuh. Bapak Ibu ya. Kita nanti dari Madinah, Bapak Ibu pagi-pagi itu sudah mandi sunat ihram. Mandi apa Bapak Ibu? Mandi sunat ihram ya. Saya mandi sunat ihram lillahi ta'ala. Cara mandinya sama dengan mandi besar. Kemudian Bapak Ibu ya pakai wangi-wangian di badan, di kulit ya, bukan di baju. Oke? Gunting kuku, capkan rambut, kumis, semuanya rapikan. Kemudian pakai kain ihram. Nah, kemudian sholatlah jamak takdim di Masjid Nabawi 4 rakaat 4 rakaat, zuhur 4, asar 4, begitu ya. Nah, kemudian ini penting buat kita semuanya ya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat Bapak Ibu. Kenapa? Karena
Artinya Sholat udah jamak ini itu bukan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tempat Bapak Ibu makan siang ya, makan siang di hotel dulu begitu. Nah, kemudian dari situ Bapak Ibu langsung menuju ke Bir Ali. Bir Ali ngapain? Sholat sunat 2 rakaat. Sholat sunat apa? Sholat sunat ihram. Sholat sunat apa? Sholat sunat ihram 2 rakaat. Ya. Jadi nanti ke Bir Ali ya, dipandu oleh ustadznya. Hanya 2 rakaat saja. Jadi sehingga nanti bisa kumpul lagi. Bismillah ya. Nah, maka setelah dari situ Bapak Ibu menuju ke Mekah 6 jam kalau yang naik mobil ya. Baca talbiyah semuanya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Begitu. Nah, inilah pakaian ihramnya Bapak Ibu. Laki-laki itu sebelah kanannya dibuka ittiba. Oke. Nah, kemudian kalau sudah tawaf, maka itu ditutup lagi Bapak Ibu ya. Nih, ditutup lagi dia. Oke. Nah, jadi ini semuanya ditutup lagi laki-laki. Nah, perempuan tolong jangan pakai sarung tangan yang seperti ini. Ya, karena menutupi telapak tangan. Menutupi telapak tangan. Tidak boleh ya, karena tadi larangan ihram buat perempuan adalah menutup telapak tangan. Begitu. perempuan dan laki. Itu penting ya. Bismillah. Nah, kemudian Bapak Ibu, larangan-larangan ihram, larangan-larangan ihram, begitu. Bagi Bapak, nggak boleh menggunakan baju luar maupun dalam, nggak boleh. Baju lagi menggunakan dalam, itu nggak boleh, ya. Kemudian nggak boleh pakai topi, nggak boleh pakai peci, ya. Nggak boleh pakai kaos kaki, nggak boleh pakai sepatu. Nah ini penting Bapak Ibu ya. Kenapa demikian? Sebab kita sedang sedang ihram, sehingga nggak boleh, begitu. Nah benar-benar hanya 2 helai kain saja, hanya 2 helai kain saja. Jadi benar nggak pakai dalaman, kecuali sakit, turun berok atau prostat, begitu ya. Ibu-ibu nggak boleh pakai sarung tangan, nggak boleh pakai cadar maupun masker. Terus kemudian semuanya nggak boleh berhubungan suami istri, berkelahi, kemudian tidak boleh berburu, tidak boleh merusak tanaman, tidak boleh menyemprotkan wangi-wangian, tidak boleh gunting kuku, tidak boleh gunting rambut, tidak boleh jidal, berdebat nggak boleh. Kemudian lagi tidak boleh rofas fusuk. Nah, orang-orang yang wala jidala, wala rofasa, wala fusuqa fil haji itu mabrur. Makanya jaga nanti ya puasa atau mulut begitu. Bismillah ya. Bisa insya Allah semua bisa. Insya Allah. Nah, setelah ihram apa tawaf. Kita lihat tawaf. Berkabah. Tawaf. Apabila seseorang yang melakukan umroh telah berada di kota Mekah, maka hendaklah bersegera menuju Masjidil Haram. Dimulai dengan memasuki Masjidil Haram dari pintu mana saja dan berdoa masuk masjid. Setelah itu, masuklah menuju areal tawaf. Ketika melihat Ka'bah, maka berdoalah. Areal tawaf di Masjidil Haram berupa halaman luas dengan lantai batu marmer yang di tengahnya berdiri Ka'bah Baitullah, Makom Ibrahim di depan pintu Ka'bah, dan Hijir Ismail berupa bangunan tembok setinggi 1,5 meter berbentuk setengah lingkaran. Untuk memulai tawaf, berdirilah dengan posisi sudut Hajar Aswad di sebelah kiri kita dan neon hijau yang ada di atas masjid di sebelah kanan kita. Karena saat ini, garis batas untuk memulai tawaf yang berupa marmer berwarna coklat telah dihilangkan untuk menghindari berdesakan. Jangan lupa untuk membuka bahu kanan kita atau ittiba. Disunahkan sebelum memulai tawaf untuk mencium Hajar Aswad. Namun, karena padat dan berdesakan, cukup dengan melambaikan tangan kanan ke arah sudut Hajar Aswad sambil mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar dan dikecup. Lalu, berjalanlah memulai tawaf mengelilingi Ka'bah dengan membaca doa apa saja yang dipahami atau yang dianjurkan melalui buku-buku manasik umroh dan haji. Ketika mencapai rukun Yamani, yaitu sudut sebelum sudut Hajar Aswad, berikan isyarat dengan melambaikan tangan kanan dan ucapkan Bismillahi Allahu Akbar tanpa Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah ya. Kita akan menuju tawaf. Tawaf 7 kali melingkari Ka'bah.
ya. Iya. Gitu. Nah, ini penting. Kenapa? Karena tawaf bagian dari rukun umroh. Nah, sehingga harus kita lakukan dalam kondisi bersuci. Kalau batal, maka harus ngulang lagi. Tapi kalau cuman gerakannya batal, Ka'bah itu harus di sebelah kiri. Jadi, kalau Ka'bah di sebelah kanan, batal. Kalau kita membelakangi Ka'bah, itu batal. Gitu ya. Jadi Ka'bah di sebelah mana Bapak Ibu? Kiri. Sebelah kiri, betul. Nah, kemudian angkat tangannya tadi kan Bismillah Akbar dimulai dari Hajar Aswad. Berakhir di Hajar Aswad, gitu. Bismillah ya. Nah, kemudian kita berdoa. Maka 7 lintasan itu jangan bercanda, jangan sibuk HP, jangan fokus doa, begitu. Bismillah ya, begitu. Ya, insya Allah. Kita angkat tangan sekali lagi. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Begitu. Nah, insya Allah. Jadi, Bismillahi Allahu Akbar. Begitu ya. Oke, sekarang semuanya angkat tangan lagi. Bismillahi. Hadap ke kiri. Ingat, hadap ke kiri. Nengok kiri. Lihat kiri. Bismillah Akbar. Kecup. Begitu ya. Bismillahi Coba. Allahu Akbar. Ya, Alhamdulillah. Begitu ya. Nah, ingat, harus dalam keadaan suci. Nah, kemudian ya, berakhir di Hajar Aswad. Perhatikan ini ya, Bapak Ibu perhatikan. Habis tawaf maka sholat sunat rokaat 2 rokaat di belakang makom Ibrahim. Kemudian setelah itu minum zam-zam. Minum zam-zam tekuk 3 kali. Glek 1, glek 2, glek 3. Coba praktek semuanya. Yuk. Glek 1, glek 2, glek 3. Nah, sisanya itu cuci muka. Cuci muka semuanya. Kemudian diguyur ke kepala, diguyur ke kepala, gitu ya. Sambil doa, zam-zam liman syuribalahu, zam-zam liman syuribalahu. Nah, ini penting ya. Zam-zam itu tergantung yang minumnya. Maka doa, banyakin doa Bapak Ibu ya. Bismillah. Nah, ini contoh nih ya. Orang ini ada di depan ya, sedangkan yang belakangnya ngikutin. Ya, yang di depan sudah selesai, itu dia tawaf. Nah, yang belakang ikut-ikutan. Maka pastikan Bapak Ibu selesai dulu nih ya, mengikuti Hajar Aswad ini. Kemudian baru angkat tangan Bismillah Akbar. Bisa diterima ya? Bisa diterima? Oke. Pastikan lewatin Hajar Aswad. Ya, Bismillah. Nah, habis tawaf apa sah? Sa'i. Sa'i lari-lari kecil. Sa'i, berjalanlah menuju Bukit Sofa untuk memulai sa'i. Ketika naik ke Bukit Sofa, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bima bada Allahu bih wa rasuluh. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaih an yattawafa bihima wa man tatawwa'a khaira fa innallaha syakirun alim. Itu namanya sa'i Bapak Ibu. Sa'i dari Sofa ke Marwah. Nanti naik Bukit Sofa baca doa tadi. Inna Sofa wal marwata min sya'airillah. Begitu ya. Nah, di Bukit Marwah gitu juga. Inna Sofa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita wi'tamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima. Wa man kana khairan fa innallaha khairan syakirun alim. Begitu. Nah, doa Bapak Ibu dari Sofa ke Marwah. Begitu ya. Nah, kemudian nanti ada lampu hijau di tengah-tengahnya, maka bapak-bapaknya lari-lari kecil. Ya. Itu percepatan doa Bapak Ibu. Doa maksimal ya, insya Allah. Bismillah ya. Nah, ini dia lampu hijaunya Bapak Ibu. Nah, ini bapak-bapak lari-lari kecil di sini. Ya, gitu. Jadi bapak-bapak lari-lari ke kecil. Begitu. Nah, kemudian terakhir apa? Tahalul. Kita lihat. Potong rambut. Selesai melakukan sa'i 7 putaran, maka rangkaian ibadah umroh diakhiri dengan tahalul, ditandai dengan menggunting rambut, minimal 3 helai bagi laki-laki dan 1 ruas jari bagi wanita. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan digundul bagi laki-laki. Oke. Jadi Bapak Ibu, sunnah laki-laki, sunnah perempuan ya,
Sunahnya laki-laki digundul ya, tapi tahalul semuanya dicukur. Laki-laki minimal 3 helai, perempuan itu satu ruas jari ya, satu ruas jari begitu. Nah ini penting. Laki-laki gundul, siap ya, gundul ya. Pak Dedi siap gundul, Ustaz Dedi, Pak Sri Mulyono, Pak Siap, Herman insyaallah. siap gundul ya, Pak Taufik Insyaallah siap siap. gundul. Ya, Pak Andi, Rizky, siap gundul, Bismillah ya, Bismillah semuanya. Itu laki-laki saja, perempuan cukur biasa saja ya, digunting. Nah kemudian setelah tahalul maka selesai semuanya, maka ganti pakaian lagi, begitu. Maka dengan demikian umrohnya selesai, alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu, ingat ini kita sedang ibadah. Dalam setiap ibadah ada ijabah. Ya, Bu Sukarti mau doa apa? Udah paling husnul khotimah, hidup tenang, maka doalah buat anak cucu. Anak cucu jadi pejabat, taat kepada Allah, biar kaya, biar jadi sultan, gampang urusan dunia, nggak usah susah, punya teman baik semuanya. Kalau nyari jodoh gampang, jadi dapat cinta pertama, udah Bismillah, gitu ya, gitu loh. Nah, Bismillah insya Allah. Bu Nurul, apa resolusinya ke Mekah? Catat semuanya Bu Nurul ya. Doa spiritual, sosial, finansial. Bismillah. Nah ini tayamum ya. Yuk kita tayamum. Tayamum itu hanya muka saja, muka saja. Kemudian tangan itu telapak tangan saja. Hanya telapak tangan saja. Ya. Coba Bapak Ibu. Ayo praktek semuanya. Praktek semuanya. Ya, ya. Coba praktek semuanya. Bismillah insya Allah ya. Oke, alhamdulillah mukanya mana? Mukanya dulu, mukanya. Kemudian hanya pergelangan tangan saja. Nah, muka terus pergelangan tangan. Nah, seperti cuci tangan, seperti cuci tangan, seperti cuci tangan. Dah begitu saja ya. Begitu. Satu tayamum buat satu sholat. Kalau dua, maka 2 kali tayamum. Kemudian sholat. Sholatnya jangan sender ya. Sholatnya duduk itu jangan nyender. Nah, rukunya itu rukunya diapain? Rukunya dibedain dengan sujud begitu. Kenapa demikian? Supaya Bapak Ibu nggak lupa. Bapak kalau lupa repot begitu ya. Bismillah insya Allah Bapak Ibu lancar semuanya ya. Nah, wah ini saya pakai lampu khusus. Bismillah ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu semuanya berbahagia. Insya Allah semuanya adalah bisa melaksanakan gitu ya. Bismillah insya Allah. Yuk kita lanjut lagi ya. Nah sekarang bagi yang haid Bapak Ibu, bagaimana dengan bagi yang haid? Bagi yang haid itu ada 2. Yang pertama dia bisa menggunakan istirot. Apa istirot? Menggunakan syarat ya, menggunakan syarat. Apa itu syarat? Syarat itu artinya pada saat dia mau melaksanakan umroh, dia niatnya pakai bersyarat. Labbaik Allahumma umrotan. Labbaik Allahumma umrotan. Kemudian Allahumma mahili haitu habastani. Jadi dia niat umroh, saya niat umroh lillahi ta'ala. Kemudian kalau ada halangan, maka saya membatalkan diri. Begitu ya. Kalau saya ada halangan, maka saya membatalkan diri. Nah, resikonya apa? Pada saat dia datang bulan, kemudian dia niat labbaik Allahumma umrotan, Allahumma mahili haitu habastani, maka pada saat dia nyampe di Mekah dan dapat, maka dia batal. Kenapa? Karena dia ada halangan. Nah, besok pagi dicek lagi. Kalau besok bersih, langsung mandi besar. Nah, kemudian pada saat mandi besar, langsung tawaf. Ya, dalam keadaan suci tawaf. Nah, kemudian setelah tawaf dilihat lagi, gitu loh. Dilihat lagi Bapak Ibu. Bapak Ibunya ya. Nah, kalau dia bersih maka lanjut sa'i, lanjut tahalul selesai. Tapi kalau kotor, keluar lagi, maka dia batal. Begitu. Nah, dia harus ngambil niatnya di mana? Di Tanim. Karena dia batal. Begitu setiap hari bolak-balik Tanim. Nah, seandainya di hari akhir dia masih mengalami haid, maka dia batal umrohnya dan tidak umroh. Begitu. Oke. Nah, tapi ada satu lagi. Dia nggak istirot, dia tidak menggunakan syarat. Maka dari awal dia sudah labbaik Allahumma umrotan. Gitu. Nah, labbaik Allahumma umrotan, pada saat besok dapat dia. Nah, besok pagi bersih, mandi besar, kemudian dia tawaf. Nah, habis tawaf dilihat. Kalau dia bersih, maka lanjut sa'i, lanjut tahalul, selesai umrohnya.
Tapi kalau habis tawaf kemudian dilihat B kotor lagi, maka batal tawafnya, tapi tidak batal umrohnya. Dia kembali ke hotel, tetap jaga larangan ihram. Besok apakah dia harus ke Tanim? Nggak harus, karena tadi dia nggak pakai batal. Sehingga cukup saja dia besok lihat bersih atau tidak. Kalau bersih, maka lanjut. Terus begitu sampai hari akhir. Kalau masih batal juga, masih kotor juga, maka mengikuti pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan Ibnu Taimiyah, dia umroh, dia tawaf, dia sa'i, dia tahalul dalam kondisi haid tidak mengapa. Begitu Bapak Ibu ya. Paham ya? Nah, kemudian kita sholat di kendaraan. Nah, kemudian ini kebiasaan-kebiasaan di tanah suci. Subuhnya azan 2 kali, segala macam. Usahakan sholat isyraq, Bu ya. Habis sholat subuh berjamaah di masjid, zikir 1,5 jam pada waktu isyraq. Dia sholat 2 rakaat, pahalanya 3 kali haji sempurna. Khatam Quran Bapak Ibu ya, di sana ya. Minimal baca kulhu 3 kali. Nah, bisa ya baca kulhu 3 kali ya. Gitu. Nah, kemudian sedekah yang banyak di sana. Wakaf juga. Dan jangan lupa niat iktikaf ya, niat iktikaf supaya pahala kita di masjid itu besar karena itikaf Masjid Nabawi, itikaf di Masjidil Haram pahalanya besar. Bismillah ya. Nah, fokus ibadah Bapak Ibu. Jangan, pasti ada kekurangannya, temen yang ngorok lah, ya kan? Temen yang egois lah, suka belanja lah, ninggalin kita lah. Udah fokus ibadah. Fokus ibadah. Kalau ada apa-apa, ya Allah, saya terima, ya Allah, saya fokus ibadah, ya Allah, gitu. Siap ya, Bu Devi, siap, Bu Devi? Siap, Bu Devi Yulita, siap? Siap, insya Allah Alhamdulillah. Ya. siap. Nah, berdoa dan membaca doa. Bapak Ibu, nanti kalau Bapak Ibu ke Raudhoh, kalau Bapak Ibu ke Ka'bah, itu kan rame. Jangan baca doa di sana, karena susah nanti. Baru Allahumma, udah kegeser, gitu ya. Nah, sehingga doanya di mana dong? Sebelum ke Ka'bah, sebelum ke Raudhoh, Bapak baca dulu doanya. Nanti di Raudhoh, cukup sholat sunat taubat. Nanti di depan Ka'bah, cukup amin ya Allah, ijabah ya Allah, begitu ya. Nah, inilah Ka'bah. Ada pintu Ka'bah, Bapak Ibu. Ini depan pintu Ka'bah ini, Bapak Ibu. Ini spesialis, Bapak Ibu, kalau minta jodoh dan minta anak. Ini depan pintu Ka'bah. Kemudian, selanjutnya apa? Dari Hajar Aswad sampai Hijr Ismail. Iman, Islam, aman, nyaman, bahagia, beruntung, dan terjaga. Khususnya di Makom Ibrahim yang di lingkaran merah ini ya. Kemudian di Hijr Ismail, Bapak Ibu. Itu tentang apa? Sosial, Bapak Ibu ya. Tentang sosial. Ini tentang sosial. Sosial itu apa? Tentang diri, anak, keluarga, jodoh, begitu ya. Minta semuanya. Relasi, ya, minta di situ semuanya. Doain anak biar naik pangkat, naik jabatan, dunia gampang datang dengan tersungkur, dengan meruntuh kepada kita dalam kondisi taat, jadi sultan, jadi pejabat, lillahi ta'ala. Nah, yang terakhir adalah doa finansial. Doa finansial adalah Rabbana atina fid dunya hasanah, dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad ya. Nah, ini doa apa? Harta dan tahta. Yang mau naik jabatan, yang mau dagang, mau apa, minta harta di rukun Yamani sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dia tempat-tempatnya. Ini ada Sarzawan, ada Multazam, minta merubah hidup ya. Tuh, kita ke Ka'bah tuh, nyium, insya Allah bisa ya, mudah-mudahan ya. Kalau misalnya mau, boleh nanti minta tuh leadernya. Mudah-mudahan beliau mau nganterin ya. Karena itu nggak wajib ya. Tapi kalau mau, bismillah, mudah-mudahan ada kelancaran. Insya Allah ya. Nah, Multazam tuh berdiri tuh di depan Ka'bah juga sama ya. Minum zam-zam sambil berdiri. Di Makom Ibrahim tuh Bapak Ibu lihat tuh ya, sambil meluk segala macam. Bismillah, lihat tampak Ibrahim, insya Allah bersama Nabi Ibrahim. Amin ya Rabbal alamin. Ya. Nah, Hijr Ismail megang Ka'bah tuh Bapak Ibu ya. Insya Allah bisa megang Ka'bah ya. Bu Heri mau megang Ka'bah, Bu Heri? Nah, Umar sini kopernya udah siap ya. Besok berangkat insya Allah Bu ya. Bu Sri Sugiyarti aman ya. Insya Allah mau ke Ka'bah ya. Insya Allah. Bismillah, Bismillah ya. Dari Sulawesi, dari Medan, dari Sumatera, semuanya bismillah bisa ngeliat Ka'bah, bisa megang Ka'bah. Nah, di belakang itu tempat lahir Rasulullah SAW. Kemudian kalau mau umroh lagi, mikot di Tanim. Yaitu yang ada pelang merahnya itu. Minta anterin sama tour leader kalau mau umroh lagi. Bismillah ya. Nah, kemudian tips berdoa. Hilangkan kata selalu dan semua. Kalau selalu nggak mungkin, karena
nggak selalu sehat, nggak selalu senang ya. Langsung saja, mudah-mudahan senang ya, mudah-mudahan bahagia ya, begitu. Terus bisa pakai semua ya. Kemudian doa paket, doa perlindungan, doa permintaan, begitu ya. Insya Allah berkah. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah doa mengikat. Apa itu doa mengikat? Mulai hari ini dan seterusnya. Ya Allah, jadikanlah Pak Supaidi dan keturunannya, keluarganya mudah urusan dunia, gampang urusan dunia, dunia datang dengan tertunduk dalam taat kepada Allah, anak-anak naik jabatan dan Engkau lindungi ya Allah. Nah, itu penting tuh minta dilindungi mulai hari ini dan seterusnya. Gitu ya. Jadi kita ikat doa kita sehingga kalaupun kita lagi tidur, doa kita terus berlangsung, doa kita terus berlaku. Ya, bismillah ya. Begitu. Nah, kemudian mudah dan sering. Mudah-mudahan yang saya doakan ini gampang dapatnya dan sering kan gitu ya. Ya, alhamdulillah akhirnya selesai juga manasik kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, silakan Bapak Ibu kalau mau ditanyakan. Alhamdulillah. Ustaz mau izin bertanya, Ustaz. Silakan. Apa? Perkenalkan Ustaz, saya Ria dari Semarang. Ya. Saya mau bertanya, ini nanti kita itu tetap kalau planning itu kan 12 hari kan nanti kita pakai kereta ya dari Ya. Madinah ke Mekahnya. Itu nanti ambil mikotnya tetap di Bir Ali atau bagaimana? Ya, ambil mikot tetap di Bir Ali. Ya, ambil mikot tetap di Bir Ali. Gitu. Nah, kalau misalnya nggak sempet ke Masjid Bir Ali, maka nanti di pesawat di kereta itu akan diingatkan. Nah, jadi pas naik kereta, udah duduk, udah nyantai, langsung niat labbaik Allahumma umrotan. Ya, begitu. Ikat pinggang, pakaian ihram seperti apa? Boleh ya. Boleh pakai ikat pinggang, aman semuanya. Begitu ya. Gitu. Apalagi Pak Ustadz, boleh diulang untuk materi umroh jika haid? Oke. Kalau haid ada dua. Bisa dia pakai syarat, ya, istirot. Labbaik Allahumma umrotan. Satu. Dilanjutin. Allahumma mahili haitsu habastani. Ya Allah, saya niat umroh. Tapi kalau berhalangan, maka saya batal. Gitu ya. Saya tahalul. Gitu. Nah, orang yang seperti ini, kalau nyampe Mekah, kemudian dia masih haid, maka tahalul dia dengan cara melepaskan ihramnya. Gitu. Oke? Nah, kemudian besok pagi dilihat lagi, apakah dia bersih atau tidak. Kalau bersih, maka lanjut sa'i, lanjut tahalul. Cuma niat umrohnya harus ditan'im. Karena kan sudah batal tadi. Gitu. Paham ya? Nah, sedangkan yang satu lagi, dia nggak pakai istirot, nggak pakai syarat. Sama aja, labbaik Allahumma umrotan, titik. Ya, mau halangan, nggak halangan, pokoknya saya umroh. Nah, kemudian datang dia ke Mekah. Maka dilihat, kalau besok pagi dia bersih, maka langsung mandi besar. Setelah mandi besar, maka dilihat. Ya, oke, lanjut tawaf. Habis tawaf dilihat. Habis tawaf dilihat, kalau bersih lanjut sa'i, lanjut tahalul, selesai umrohnya. Nah, tapi kalau dia habis tawaf kemudian keluar lagi, maka dia cukup membatalkan tawafnya saja. Besok pagi dilihat lagi. Ya, besok dilihat lagi, kalau bersih langsung mandi, langsung tawaf. Gitu. Tidak perlu ke tan'im lagi karena niatnya tidak dibatalkan. Beda dengan isyarat yang tadi. Begitu ya. Oke. Apalagi ini pakaian umroh untuk perempuan bisa tidak selalu boleh. Yang penting tidak transparan. Yang penting tidak transparan. Gitu ya. Oke? Gitu. Apalagi mana lagi? Izin ke toilet boleh, silakan izin ke toilet. Apalagi Bapak, ayo silakan. Ada pertanyaan lagi? Ayo. Saya bertanya Pak. Ya boleh. Izin, Siapa Ustaz. dulu ini? Siapa dulu? Muhtaram dari Ya Poso. silakan. Ya Poso silakan. Mau tanya Ustadz, kalau di Madinah, apakah ada kita jadwal untuk ke Roda atau bebas? Baik. Untuk Raudhah sekarang ini itu butuh izin.
Ya, butuh izin. Yang mudah-mudahan kita dapat izin semua ya. Bismillah ya. Begitu. Dapat Bismillah. insya Allah ya. Bismillah. Oke. Gitu. Ustaz, boleh Nah, Izin tanya? bertanya Pak tahalul, Ustadz. tahalul apakah harus digunting dengan orang lain? Sunnahnya diguntingkan orang lain. Begitu ya. Tapi kalau gunting sendiri nggak apa-apa. Oke. Ya, ada lagi? Izin Pak Ustadz bertanya. Ya. Dedi di Tangerang itu Jadi ikat pinggang silakan. itu, ikat pinggang itu kan pakaian ihramnya itu kan tadi dikatakan tidak boleh ada yang berjahit ya Nggak apa-apa. kan? Ikat pinggang nggak apa-apa. Yang nggak boleh berjahit itu pakaian. Ya. Oh pakaian. Kalau ikat Ya. pinggang seperti ikat pinggang kantor itu Boleh. nggak masalah ya? Itu Boleh. 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 Boleh ya. boleh. Oke. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Baik. Saya akan ulang tempat mustajab. Ada yang nanya nih tempat mustajab nih. Ya. Nih tempat mustajab itu ini dia ya. Ini dia. Nah ini dia. Kelihatan semuanya? Nah ini dia. Ya. Nah ini dia. Dari Hajar Aswad itu spiritual. Kelihatan semuanya ya? Ya. Dari Hajar Aswad sampai rukun Hijr Ismail ini yang warna merah ini itu adalah doa spiritual. Minta iman, Islam, aman, nyaman, bahagia di situ dan minta beruntung Bapak Ibu. Kadang orang pinter itu kalah sama orang beruntung. Ya, minta beruntung, anak beruntung, semuanya beruntung, diselamatkan oleh Allah, dijaga oleh Allah, begitu. Oke. Nah, ini penting Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang kuning itu sosial Bapak Ibu. Minta hubungan kita sama keluarga baik, sakinah mawaddah warahmah, dapat teman yang baik begitu ya. Nah, kemudian minta relasi yang baik, minta pasangan yang baik begitu. Nah, kemudian finansial, minta harta dan tahta. Kalau mau lagi dagang, lagi belajar, lagi karir, minta di situ duit yang banyak, minta harta yang banyak dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena harta dan tahta terbaik adalah harta dan tahta yang dipegang oleh orang Islam. Karena ada Allah, karena kita nyembah Allah. Seburuk-buruknya orang Islam, insya Allah gampang taubat. Sepelit-pelitnya orang Islam pasti akan ada sedekah, ada zakat begitu. Oke? Bismillah ya. Baik, Bismillah. Oke. Nah, Bapak Ibu, ya, Ustaz, mau tanya Ustaz? ya, boleh. Ya, saya Berebut malah. Ustaz Silakan, nanti silakan. pada saat kita tawaf, Ya. apakah kita harus buku atau memang nanti difasilitasi sama Pandiego receiver ya Ustaz? Kalau receiver sepertinya kita belum ya Bu ya. Nanti Ustadznya akan sedikit keras suaranya. Begitu ya Bu ya. Bismillah. Ustaz nggak mendampingi ke sana? Saya jadwalnya berbeda. Begitu. Karena kan ini kan semua tanggal. Ada yang besok tanggal 1, ada yang begitu ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bisa ada yang ketemu. Karena itu apa namanya banyak tim nanti. Oke. Terima kasih Ustaz. Nah, untuk apa namanya ini tawaf, kalau batal gimana? Maka kalau batal cukup mengulangi batalnya. Kalau batal di 5, 5 saja. Tapi wudhunya ingat ya, tangannya itu ya harus ditahan. Airnya taruh di tangan, begitu ya. Airnya taruh di tangan, kemudian dialirkan. Jangan pakai tangan, begitu. Jadi setelah ditaruh airnya, kemudian muka, begitu, begitu ya. Nah, begitu. Oke. Sama begitu juga. Badal umroh untuk orang. Nah, untuk badal umroh itu umroh yang kedua ya. Oke. Nanti kan umroh 2 kali tuh. Umroh 2 kali maka bisa badal umroh. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nanti tanya sama Ustadz. Bagaimana caranya? Labbaik Allahumma umrotan an. An siapa? Dari siapa? Begitu ya. Begitu. Ustadz dapat materinya enggak? Nanti bisa sama panitia minta. Saya sudah kasih materinya ya. Nanti minta sama panitia. Ustadz, kalau di tawaf kan sering buang angin dan gimana untuk wudhunya? Tahan sekuat-kuatnya. Doa sama Allah, ya Allah, saya, Terus sempat. saya, saya, saya mau, saya Nggak mau mau, sih, bisa saya eh, cari lupa di mana tempat catnya. saya mau tawaf begitu ya, begitu. Saya mau tawaf, tapi begitu ya, tapi sering buang angin. Maka doa sama Allah, ya Allah tolong paling nggak tawaf aja ya Allah, gitu ya, paling paling nggak tawaf aja. Untuk alat tahallul bisa benar bisa bawa gunting ya, tapi nanti taruhnya di koper besar. Koper besar tidak boleh bawa power bank ya. Power bank taruh di tas kecil. Izin lift Zoom ya silahkan ya. Apalagi udah silakan yang lain. Ayo silakan yang lain. Ayo. Ayo.
Tanya lagi yang lain? Ka- Yang Halo Pak dicek. Ustadz, izin Ya, bertanya, silakan. Iya. apakah wudhunya itu harus dijaga dari awal ihram sampai tahallul? Tidak. Wudhu itu dari Hotel Masjidil Haram. Dari ihram nggak usah. Di Mekah aja pas Oh, mau ke masjid. Pas mau ke oh masjid. gitu. Iya. Kalau Berarti dari dari Madi, masjid sampai tahallul. enggak, dari masjid sampai selesai tawaf. Oh gitu. Iya, minimal itu ya. Eh, Berikut saya mau setelah tanya. misalnya kita batal, ntar sa'i Nah, kita wudhu nggak lagi nggak? apa-apa. Boleh wudhu juga, boleh, enggak juga nggak apa-apa ya. Oh gitu. Mm-mm. Oke Pak Ustadz, tanya dari Balikpapan. Iya, silakan Pak Balikpapan, silakan. Herman Karim. Iya, ya Allah Bapak sehat Bapak ya. Alhamdulillah. Iya, Pak, saya tanya itu bawa laptop nggak apa salah? laptop boleh, tetapi nanti Oke, dipisahin terima kasih. tasnya ya. Tasnya dipisahin Ya, Bapak ya. Heeh. oke. Takutnya nanti kalau itu dibanting-banting soalnya ya. Oke. Ya, oke. Sudah itu Ya, tongkat bisa dibawa. boleh bawa silakan ya. Dibawa. Apakah Setelah itu boleh umroh? Iya. pertanyaan Gimana? terakhir, Mm-mm. selama umroh itu kan ada pembimbing Pak, pembimbing kelompok. Iya, nanti kita ada acara kelompok, ada acara pribadi Bapak ya. Ikuti saja Bismillah ya. Nanti ada pembimbingnya, ada tour leadernya. Oke. Oke, terima kasih. Nah, apakah bisa tiap hari umroh? Kalau kuat silakan Bapak Ibu. Tapi kaki pasti capek banget ya, Bu Syifa ya. Aduh, 4 jam juga luar biasa. Ikuti saja ya. Nah, tapi kalau kuat nggak apa-apa ya. Kemudian pas Bisa, umroh nggak ada pertama masalah. kan di BOT, di botak tahallul. Yang umroh kedua gimana? Yang umroh kedua dilewatin aja. Jadi kalau sudah botak, maka dilewatin saja gitu ya. Dilewatin saja ya. Begitu. Oke. Untuk ibadah umrohnya itu berapa hari ya? Ibadah umroh itu hanya 4 jam. Hanya 4 jam. Hari ini umroh 4 jam selesai. Besok istirahat. Besoknya lagi umroh lagi. 4 jam lagi. Kalau mau umroh lagi masih malam terus setiap hari juga nggak apa-apa. Tapi balik ke Tanim. Untuk niat umroh di Tanim. Gitu ya. Tiap bolak-balik ke Tanim kalau mau niat. Oke, ada lagi? Assalamualaikum Tat. Waalaikumsalam. Kalau untuk niatan badal umroh untuk almarhum orang tua, Iya, tadi kalau Bapak Ibu mau niat umroh, maka ada kata-kata an. Labbaik Allahumma umrotan an siapa. Ya, saya niat mengumrohkan siapa. Begitu ya. Gitu. Itu umroh yang kedua nanti ya. Umroh yang kedua. Oke. Bagaimana? Manasik offline-nya kapan, Ustaz? Bagi yang berangkat tanggal 17. Kalau tanggal 17 biasanya hari H tanggal 17. Yang tanggal 1 kan besok manasik tanggal Sabtu ya. Nanti begitu semuanya sama. Sebelum keberangkatan itu manasik lagi offline. Oke? Gitu. Berat bagasi dan kabin berapa? Maksimal itu 30 kilo ya. Kalau kabin 7 kilo. Oke? Tapi kalau naik Saudi ya 23. Gitu. Oke? Nanti bisa tanya di grup ya. Nanti bisa ditanya lagi untuk di grup. Gitu. Ada lagi? Bagasi. Oh, Untuk kabin kain tuh. ihram baiknya bawa satu setel apa dua? Satu setel cukup Bapak. Satu setel saja cukup. Nah, ya, ada lagi? Ya. Bismillah Kapan lancar. Bawa melakukan kacamata hitam ya. siap Bawa ya? bawa kacamata hitam, bawa botol kosong ya. Begitu. Untuk orang tua yang di atas 60 tahun saya sarankan bawa kursi roda masing-masing. Itu akan bermanfaat di sana. Nah, oke. Nah, nanti untuk yang kursi roda umroh pertama saya sarankan menggunakan jasa petugas ya, jasa petugas nanti ada diarahin sebab kalau sendiri itu jalurnya berbeda ya, maka akan nyaman begitu ya kalau didorong ya. Memang ada biaya tambahan sekitar 1,5 juta tapi nyaman insya Allah. Oke Bapak Ibu ya, bawa kursi roda kalau punya dari Indonesia. Oke gitu. Ayo silakan, ada lagi, silakan kalau ada lagi. Sudah baik. Baik, Bapak Ibu, Alhamdulillah kita sudah manasik hari ini. Mudah-mudahan berkah semuanya, lancar semuanya, sehat semuanya. Nanti bisa dilanjut di grup ya. Zam-zam nanti dikasih dari travel ya. Kalau mau bawa satu botol aja ya. Oke, Bismillah, Insya Allah. Makanan buat bayi boleh ya, makanan bayi boleh silakan dibawa. Oke,
Kalau mau mengumrohkan gimana Ustaz, tadi mohon ya? maaf, Ustaz. Nanti tinggal tanya ustadznya ya, tanya ustadzan. Umroh badalnya berapa? Setahu saya sekitar 1,5 sampai 2,5 juta. Nanti tanya sama ustadznya, begitu ya. Begitu. Bayar. Ya, Ustaz, roda mau 4 nggak nanya, pakai kursi boleh? roda, boleh bawa kursi roda. Cuman tempatnya berbeda dengan yang jalan kaki. Makanya saya sarankan untuk didorong sama yang petugas di sana. Bismillah ya. Oke, Bapak Ibu, kita ucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Mudah-mudahan lancar berkah Mas Fatwa yang baru pulang ini lancar semua Mas Fatwa ya. Amin. Alhamdulillah. Ustadz, masih ada satu pertanyaan, Ustadz. Ya, boleh. Silakan. Lewat aku bacakan ya, Ustadz. Ketika tawaf berdesak-desakan untuk menjaga agar tidak batal ketika diniatkan memakai imam. Oh iya, oke. Tahu. Pertama, tidak batal ya, tidak batal bersentuhan laki dan perempuan. Oke. Seperti itu ya. Oke. Tidak usah niatin imam tertentu, nggak usah. Sudah otomatis ya. Oke. Oke, ada lagi? Sudah, Tat, mungkin. Baik. Ini ada satu lagi terakhir apa nih? Oh, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, saya mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan lancar berkah. Bagi yang nanti offline mungkin masih bisa ketemu sama Terima saya. kasih, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Pamit ya. Terima kasih, Pak Terima kasih Ustadz. Lancar semuanya. Terima kasih, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, di penghujung kegiatan manasik online ini izin menginformasikan bahwa dari Van Diego Travel ini menyediakan ya penukaran, pertama penukaran uang rial, dan kedua adalah paket roaming. Jadi paket roaming ketika dibukakan dibukakan grup pemberangkatan, otomatis akan ada share informasi terkait paket roaming. Kelebihannya harganya lebih murah, dan juga ketika kita sudah sampai di lokasi itu otomatis terdaftar roamingnya seperti itu. Jadi nggak usah ribet-ribet daftar, tinggal kirim nomor dan juga nanti aktif seperti itu, mungkin Bapak Ibu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan Bapak Ibu, Ayah Bunda, teman-teman semua. Billahi fisabilihak, kami tutup online ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.